Saya Lucy Sucianti, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, agar efektif, maka kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar secara komprehensif. Nah, menurut Tomlinson ini mengategorisasikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan murid, Tomlinson ini menemukan sebuah alat yang bernama The Equalizer untuk menilai kesiapan belajar murid. Jadi, kita bisa menyesuaikan itu, misalnya apakah murid kita itu masih harus mempelajari teori-teori yang sederhana, atau mereka teori sederhana sudah paham dan kita perlu memberikan pembelajaran dalam sesuatu yang lebih kompleks. Bagaimana pula, apakah mereka itu masih bersifat belajarnya itu lambat atau sudah cepat? Tentu saja kita harus melakukan pembelajaran yang berbeda, tidak disamaratakan bagi yang lambat atau cepat atau bagi yang sudah paham bagaimana teori dasarnya dengan siswa yang sudah mengetahui teori dasar dan mungkin perlu belajar sesuatu yang lebih transformatif. Sebagai guru, kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, karena dengan seperti ini kita bisa mencocokkan, yaitu membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mengkoneksikan, yaitu menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menjembatani dengan menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, kita juga bisa memotivasi, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran sekolah itu ada macam-macam, misalnya faktor lingkungan, pengaruh budaya, ataupun gaya belajar visual mereka. Misalnya anak-anak yang suka belajar dengan visual, mereka suka belajar dengan melihat dengan diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organisator. Ada pula mungkin siswa yang lebih senang atau lebih masuk belajarnya dengan cara auditori, misalnya belajar dengan mendengar, membaca dengan keras, atau mendengarkan musik, dan juga belajar dengan cara kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya dengan role play, dengan peregangan tubuh, dengan bermain, dan lain sebagainya. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3, yaitu konten, proses, dan produk. Sebelum kita membahas ketiga strategi tersebut, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus memperhatikan hal-hal. Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang anak untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, dan manajemen kelas yang efektif. Nah, sekarang kita ke bagaimana sih pembelajaran diferensiasi konten itu. Jadi guru di sini bisa memvariasikan sumber bahan ajar, misalnya dengan teks, video, poster, gambar, rekaman, atau presentasi PPT. Dan diferensiasi proses, misalnya memvariasikan proses belajar dengan misal flip classroom, discovery learning, project based learning, problem based learning, hybrid learning, dan misalnya metode pembelajaran yang bersifat diskusi atau ceramah bagi anak-anak yang suka auditori, atau role play bagi anak-anak yang suka belajar dengan kinestetik.
Diferensiasi produk, guru bisa memodifikasikan tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya. Misalnya, mereka bisa eh, menghasilkan produk berupa infografis, laporan tulis, presentasi, vlog, atau video. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal apabila dalam pembelajaran itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek pendekatan yaitu minat, kesiapan, dan profil sehingga akan tercapai yang optimal. Nah, apa sih kaitan antar materi dari modul yang pertama? Kita mengetahui bahwa dari modul yang pertama, Ki Hajar Dewantoro berkata bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut, maka dalam pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan kebutuhan belajar individu setiap murid terpenuhi tanpa menyakiti kodrat anak. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan melihat kesiapan murid, tentunya melihat kodrat murid, bakat, dan minat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi juga menyediakan berbagai strategi pembelajaran yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid yang beragam. Nah, sehingga benar kata Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu bertugas menuntun belajar siswa mengarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kaitannya dengan nilai dan guru penggerak, nah dalam menuntun kodrat siswa, kodrat murid ini tentu saja ini adalah kita bersifat berpihak pada murid. Nah, keberpihakan belajar pada murid itu menuntut kita sebagai guru harus bersifat mandiri karena kita perlu keterampilan yang perlu kita belajar lagi. Kita juga perlu bersifat reflektif dalam setiap pembelajaran. Kita mengevaluasi apakah pembelajaran kita sudah efektif atau belum, atau strategi pembelajaran sudah tepat atau belum, dan mungkin juga perlu kolaboratif karena kita akan berkolaborasi mungkin dengan uh, teman sejawat kita atau dengan orang tua murid untuk mengetahui kesiapan belajar murid atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi belajar siswa. Dan kemudian tentu saja kita harus inovatif karena pembelajaran berdiferensiasi ini memang guru perlu kreatif baik dalam prosesnya, produknya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja jika hal ini berjalan terus-menerus, maka ini akan menjadi budaya positif yang sangat bagus baik untuk siswa, bagi guru, dan lingkungan pendidikan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.